SMA Muhammadiyah II Yogyakarta atau dikenal dengan SMA Muha terletak di Jalan Kapas nomor 7, Semanggi, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. SMA Muha adalah tujuan dari observasi PLP1 saya dan kelompok. Dalam hal ini saya mengobservasi beberapa hal mengenai struktur organisasi dan tata kelola sekolah atau SOTK, kultur sekolah, visi misi, pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, karakteristik peserta didik, kegiatan belajar mengajar, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan praktikum di laboratorium biologi, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dapat disimpulkan dari hasil observasi bahwa SMA Muha memiliki STOK yang jelas sesuai dengan fungsi dan perannya. Pada SMA Muha juga menerapkan kegiatan 5S yaitu senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. SMA Muha memiliki 24 ekstrakurikuler, terdiri dari 22 ekstrakurikuler pilihan dan 2 ekstrakurikuler wajib yang sebagai wadah dalam mengembangkan minat bakat peserta didik. Peserta didik di SMA Muha berasal dari kalangan menengah ke atas yang tinggal di Yogyakarta. Bahkan ada yang berasal dari luar Pulau Jawa dan berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, akibatnya di SMA Muha memiliki siswa yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Berawal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, tentunya karakter sosial dan intelektual peserta didik juga berbeda. Interaksi sosial peserta didik dengan seluruh warga sekolah selalu menerapkan 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Secara keseluruhan, karakteristik peserta didik dalam berinteraksi memiliki jiwa sosial yang bagus dan mudah untuk berbaur. Adapun ketentuan dalam penggunaan seragam peserta didik di SMA Muha, yaitu hari Senin dan Selasa menggunakan baju putih abu-abu, Rabu menggunakan baju IPM, Kamis menggunakan baju Hizbul Wathon, Jumat menggunakan baju batik, dan seragam olahraga digunakan pada saat jam pelajaran olahraga. Selama pasca pandemi dan telah dinyatakannya pembelajaran dapat kembali bertatap muka, di SMA Muha telah menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan, dari mulai memakai masker, jaga jarak, cek suhu tubuh, cuci tangan, selalu menjaga kebersihan, membawa alat makan sendiri, dan kantin hanya menggunakan alat makan sekali pakai untuk menghindari penularan virus COVID-19. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah. Pengalaman yang dapat saya peroleh dari kegiatan PLP1 ini adalah dapat mengetahui informasi mengenai sekolah yang saya ditempatkan, yaitu SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Saya mendapatkan berbagai informasi kultur sekolah yang pastinya di setiap sekolah itu berbeda-beda, dan saya dapat merasakan kondisi sesungguhnya ketika nanti saya menjadi seorang guru. Saya merasa senang dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan observasi ke sekolah dan melihat suasana sekolah secara langsung. Saya melalui kegiatan PLP1 ini dapat belajar dan juga mengetahui tentang SOTK dan tugasnya, visi misi sekolah, pengelolaan ekstrakurikuler dan kokurikuler, karakteristik siswa, dan juga mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Selama 8 hari melakukan observasi di SMA Muha, saya memiliki kesan dan pesan yang bagus. Saya memperoleh banyak relasi baru dan dapat mengetahui apa yang harus dikembangkan dan dipelajari oleh saya sebagai seorang calon guru nanti, yaitu terdapat 3 hal. Yang pertama, harus mempelajari dan menguasai ilmu yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kedua,
Sebagai seorang guru juga harus mengetahui metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, yaitu perlunya pendekatan individu ke siswa untuk pemahaman sifat dan perilaku peserta didik. Hal ini bertujuan supaya siswa menjadi lebih dekat dengan guru sehingga akan menimbulkan dampak positif, yaitu semakin senang dan semangat dalam belajar karena siswa sudah merasa nyaman dengan lingkungan belajarnya. Selain itu, guru juga harus mengembangkan skill dalam mempelajari bidang teknologi, mengingat zaman terus mengalami kemajuan. Khususnya di bidang teknologi ini, seorang guru diharapkan tidak gagap menggunakan teknologi. Saya sebagai calon seorang guru juga harus menyiapkan fisik dan psikis yang baik dan harus matang dari segi kepribadian, sikap maupun emosi, karena guru akan menjadi contoh bagi peserta didiknya. Adapun aspek penting yang perlu ditingkatkan sebagai seorang guru yaitu kepercayaan diri, agar dalam proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lebih luas dan lebih menguasai materi yang akan disampaikan. Harapan saya jika kelak menjadi guru adalah saya ingin menjadi guru yang dekat dengan siswanya, informatif dan inovatif. Saya juga ingin menjadi guru yang dapat memberikan motivasi dan arahan kepada peserta didik agar selalu semangat, rajin, dan berperilaku baik guna meraih masa depannya. Karena menurut saya jika seorang peserta didik dapat meraih keberhasilannya, maka menjadi sebuah kebanggaan bagi saya seorang guru. Menyenangkan dan menikmati bahwa sekolahnya asik juga, besar, orangnya pada ramah, senyum, sapa, mengasihkan sekali sekolah di Muhammadiyah 2. Seru aja sekolahnya. Terus? Saya ikut IPS, ya organisasinya bisa baik sih. Kegiatan ekskulnya juga lumayan banyak ya. Alhamdulillah dia memadai, ada AC, ada papan tulis yang gede, Ya. fan video dan lain-lainnya juga. Jadi ada AC-nya kan. Jadi adem kelasnya. Budia. Sosiologi. Sosiologi. Kalau yang lain nggak tahu ini. Pak Indro. Pak Ipin, Pak Ipin. Itu guru apa aja? bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Geografi. Kesannya ya, kesannya selama mengikuti kegiatan di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta, kalau dari saya lihat sih sudah bagus ya, aktif dalam melaksanakan kegiatan. Kesannya ya ini dunia pendidikan ya, namanya dunia pendidikan memang ya dalam satu hal ada sisi profesionalitasan, satu hal juga ada kekeluargaan. First impressionnya kaget sih Kak, soalnya kan tumben-tumbenan gitu ada kakak PLT yang masuk, terus ya senang sih Kak. Senang, followers saya tambah banyak, Masya Allah, saya bersyukur banget punya kakak-kakak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Senang bertemu, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan mungkin di lain waktu juga bisa bertemu gitu. Semangat buat kakak-kakak LT. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.